Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kuharap kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, meskipun kita dalam situasi yang kurang baik, di mana kita sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana yang terkena musibah, semoga mereka diberi ketabahan dan segera diberi kesembuhan. Tak lupa pula kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Yang pertama-tama, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fisya Putra, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, angkatan tahun 2020. Yang pertama, salam hormat saya kepada Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Junaida MPD, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video pembelajaran saya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Bisa dilihat PPT di sebelah saya. Ya, di sini saya akan mengambil materi tentang kata. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata. Itu mungkin pelajaran kita saat SMP dan SMA. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu kata? Mungkin sebagian dari kita ada yang tahu dan mungkin ada yang udah lupa, tapi nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu kata yang saya ketahui. Kata. Menurut istilah, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, di mana dia memiliki subjek, predikat, objek, ataupun keterangan dalam suatu kalimat. Oke, next slide selanjutnya, yaitu tentang makna kata. Ketika berbahasa, kemampuan pemakaian bahasa dalam memilih kata memegang peranan penting. Jika pemakaian bahasa salah memilih kata, tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Dalam kata itu terdapat sinonim. Sinonim yaitu sebuah kata dapat memiliki lebih dari satu makna. Makna kata yang satu mirip dengan makna kata yang lain, karena makna dasar atau ground meaning yang diungkapkan kata-kata itu sama. Terus kita di sini selanjutnya tentang hiperonim dan hiponim. Selain bersinonim, ada kata yang bermakna dan ada kata yang bermaknanya dalam berada di atas makna kata lain atau mencakupi makna kata yang lain. Kata bunga, jenius, misalnya mencakup makna mawar, melati, dan dahlia, itu spesies. Pertentangan. Di dalam kata ada sinonim, ada juga antonim. Antonim adalah oposisi makna yang berjenjang, misalnya tinggi, agak tinggi, tertinggi, atau tidak tinggi, tidak sama dengan rendah. Terus ada juga oposisi. Oposisi kontras atau oposisi mutlak, yaitu kata yang bermaknanya bertolak belakang dengan makna kata lain, misalnya hidup, katanya bertolak lainnya yaitu mati. Terus oposisi arah, misalnya datang, pergi, katanya. Terus yang ketiga yaitu oposisi equipolen, misalnya pria, wanita. Dan yang keempat yaitu oposisi yang melengkapi, misalnya suami dan istri. Terus moronimi atau makna yang menunjukkan hubungan bagian keseluruhan seperti pintu rumah atau pintu bagian dari rumah. Terus kita sini lanjutnya yaitu tentang makna donotatif dan makna konotatif. Makna donotatif adalah makna kata berdasarkan tunjukan, lugas, kata pada sesuatu yang ada di luar bahasa, atau makna yang didasarkan pada konvensi masyarakat pemakaian bahasa. Misalnya, meja ialah benda ditunjuk dari kata meja, yaitu benda berumah tangga yang mempunyai bidang datar dan kaki-kaki meja berfungsi sebagai penyangga bidang datar itu. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang diakibatkan oleh tautan pemikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika orang itu berhadapan dengan sebuah kata. Jadi makna konotatif adalah makna yang ditambahkan pada makna donotatif. Misalnya wanita pesantren berkonotasi baik atau suka akan agama. Wanita kampus berkonotasi baik, suka akan ilmu pengetahuan.
Sedangkan wanita jalanan berkonotasi buruk, perempuan liar, perempuan nakal. Selanjutnya yaitu makna laksinal dan makna gramatikal. Mempunyai makna leksikal atau makna kamus. Makna leksikal dapat berbeda dari makna kata itu dalam pemakaiannya atau konteksnya. Di dalam kamus, misalnya makna kata bau mencakupi bau harum dan bau tidak harum, ataupun bau sedap maupun bau tidak sedap. Akan tetapi kalimat bajunya setiap kata atau iu sekali, selain diartikan bajunya berbau sangat harum. Yang selanjutnya yaitu tentang urutan kata. Selain pilihan kata, urutan kata di dalam gabungan kata ataupun di dalam kalimat kata merupakan suatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata karena urutan yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya es batu, bukan es batu. Berarti es yang membatu berbeda, batu es berarti batu. Mungkin bening, dingin seperti es. Terus wanita pengusaha wanita. Berarti wanita yang menjadi pengusaha wanita adalah pengusaha. Bisa wanita, bisa pria, asalkan mengusahakan wanita. Terus yang ketiga yaitu orang banyak dan banyak orang. Berarti khalayak atau publik, sedangkan banyak orang yang lebih dari satu orang. Kata bahasa Indonesia terdiri dari atas kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami pengimbuhan atau afiksasi. Apapun belum mengalami pembendekan atau kontraksi. Jadi kata turunan berbeda bentuk dan maknanya dari kata dasar. Contohnya putus, putusan, dan keputusan. Senyum, tersenyum, senyum, senyuman. Terus imbuhan. Dalam kata juga ada kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Terus selanjutnya yaitu sufiks. Sufiks merupakan kata imbuhan yang biasanya berada di belakang kata dasar. Sufiks an, at, si, ika, in, ir, us, ris, us, ismi, is, isasi, isida, ita, or, en, or, dan tas. Contoh kalimat sufiks yaitu buku bacaan yang dibawa Usma itu milik Jia. Verba vi atau nomina e. Terus yang selanjutnya contohnya yaitu Agus sangat menyukai asinan yang dibeli ibu. Itu kalimat adjektif dan nomina. Terus di dalam kalimat juga ada prefiks. Prefiks adalah kata imbuhan atau afiksasi awalan prefiks seperti ke, pe, dan se. Contohnya kalimat prefiks Agus terpilih sebagai ketua panitia kurban. Itu kalimat adjektiva dan nomina. Selanjutnya yaitu pedagang batu tahunan ini sangat laku keras. Itu kalimat verba dan nomina. Oke, next selanjutnya konfiks merupakan kata imbuhan atau afiksasi yang terdapat pada awalan dan akhiran dari kata dasar. Konfiks ke-an, pe-an, dan per-an. Contohnya pengaturan jam kerja telah ditetapkan dalam undang-undang. Oke, selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik, misalnya A.S. Kerawa Wijaya, Muhammad jadi Muhammad Yamin. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketenagaraan, badan atau organisasi yang terdiri dari huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Misalnya DPR, artinya itu Dewan Perwakilan Rakyat. Terus yaitu akronim, nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret
Oke, selanjutnya yaitu akronim. Nama diri yang berupa gabungan huruf dari awal deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya yaitu ABRI, tulisannya huruf besar semua. ABRI yaitu artinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terus selanjutnya yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. KOWANI itu huruf K-nya aja yang huruf besar, selebihnya huruf kecil. Terus selanjutnya yaitu akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum, tulisannya yaitu huruf kecil semua. Oke, di sini kita bisa melihat slide-nya yaitu penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama kata awal kalimat. Contohnya Poltak selalu bikin ulah. Apa maksudnya? Pakai tanda tanya. Kita tidak tahu maksudnya. Selanjutnya itu huruf pertama pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Contohnya hakim bertanya, nama saudara siapa? Polta berseru, diam kau. Petugas sapam Uinsu berkata, tolong tunjukkan STNK-nya. Terus yang selanjutnya itu huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Contohnya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Quran, Weda, Islam, Kristen, Katolik. Terus selanjutnya itu bimbinglah hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang engkau ridhoi. Terus yang contoh selanjutnya itu mohon ampunlah kepada Tuhan, kepadanya. Terus selanjutnya yaitu huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Contohnya Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, gelar, dan pangkat yang diikuti nama orang yang dipakai sebagai pengganti orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Wakil Presiden Budiono, Perdana Menteri Mahathir Muhammad, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Gubernur DKI Jaya, Profesor Dr. Bejo Suyanto. Terus selanjutnya yaitu huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya Halim Perdana Kusuma pakai titik, Wage Rudolf Supratman, dan Helvi Tiara Rosa. Selanjutnya yaitu huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Bangsa Indonesia, suku Batak, terus bahasa Inggris. Itu contohnya ya. Terus yang selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya yaitu bulan Maret, hari Sabtu, hari Waisak, Pangeran Diponegoro, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan masih banyak lain. Terus dan terakhir yaitu huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia Tenggara, Gorontalo, Gunung Salak, Teluk Jakarta. Itu pakai kalimat kapitalnya di depan. Selanjutnya itu huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan, atau, dan kepada. Contohnya yaitu Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR, Departemen Pendidikan Nasional. Terus huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu Sosial. Dan yang terakhir yaitu huruf pertama sesuai kata di dalam
nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, yang, untuk tidak terletak pada posisi awal. Contohnya yaitu bukunya berjudul Membongkar Gurita GKS di enggan surat kabar media Indonesia. Terus yang terakhir itu bacalah majalah Tempo minggu lalu. Sekian dari video yang bisa saya buat, cuma segitu yang saya ketahui. Apabila ada salah kata saya atau salah kalimat saya mohon maaf, dan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.